Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Ditanya soal rujuk dengan Prabowo, Titik Soeharto jawab begini, mau. Titik Soeharto menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya Prabowo Subianto untuk maju sebagai presiden, dan dia juga memberikan doa terbaiknya. Kalau jadi presiden alhamdulillah, kami selalu mendukung, mendoakan agar semuanya lancar, tugasnya lancar, diberi kesehatan, dan menjalankan tugas dengan baik, jelasnya. Dalam wawancara dengan Aiman Wicaksono, Titik Soeharto membahas kemungkinan rujukan dengan Prabowo Subianto. Video wawancaranya sekarang menjadi viral di internet. Semua orang tahu bahwa Prabowo Subianto dan Titik Soeharto resmi menikah pada tahun 1983, dan mereka memiliki satu anak yang dikenal sebagai Didit Prabowo. Titik Soeharto menyatakan bahwa Prabowo Subianto selalu memiliki hubungan baik. Kita nggak pernah berantem apa-apa, nggak ada istilah rujuk-rujuk. Orang tidak pernah berantem, jadi nggak ada istilah rujuk, bebernya. Mendengar jawaban itu, Aiman Wicaksono kembali bertanya soal kebenaran perceraian Titik Soeharto dan Prabowo Subianto di masa lalu. Kenapa kamu mau tahu? Sahut Titik Soeharto, dia hanya menyatakan bahwa dia sempat berpisah dengan calon presiden itu, tidak menyinggung perceraian. Kami memang berpisah, kan itu nggak perlu saya ceritain ke orang-orang kan, ujarnya. Meskipun demikian, nggak usah kok rujuk, kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa, nggak seperti yang di infotainment kalau ada orang bercerai harus selisih-selisih atau ribut apa, kita nggak pernah ribut, kita selalu satu suara, kata Titik Soeharto. Saya punya anak, kita saling sama-sama membesarkan anak saya dan kita selalu komunikasi, sambungnya lagi. Kabar yang kedua, awal mula keretakan rumah tangga Prabowo dan Titik Soeharto, pisah usai 15 tahun menikah. Kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto tengah menjadi topik yang cukup hangat, terlebih setelah muncul rumor bahwa Titik Soeharto akan rujuk dengan Prabowo Subianto usai 26 tahun dikabarkan berpisah. Memang bukan rahasia lagi jika Prabowo pernah menikahi Titik Soeharto yang merupakan putri keempat Soeharto. Keduanya menikah pada Mei tahun 1983 dengan menggelar pesta yang begitu meriah. Awalnya rumah tangga Prabowo dan Titik Soeharto berjalan harmonis layaknya pasangan suami istri lain. Tapi semua berubah menjelang akhir masa jabatan Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Hubungan Prabowo dengan istrinya mulai renggang hingga akhirnya diumumkan berpisah setelah 15 tahun menikah. Kabar yang kedua, pakar asing soroti nasib ekonomi RI jika Prabowo jadi presiden. Sejumlah pakar asing memprediksi nasib ekonomi Indonesia jika berada di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Asisten senior S. Rajaratnam School of International Studies RSIS Universitas Teknologi Nanyang Singapura Richard Borsuk mengatakan penunjukan menteri dalam kabinet Prabowo Gibran akan sangat berdampak pada pasar. Menurutnya, pasar akan memperhatikan kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintahan Prabowo Gibran. Pasar akan mengamati dengan hati-hati apakah disiplin fiskal yang telah dijaga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan dipertahankan, atau akankah Prabowo mendongkrak belanja pemerintah ke tingkat yang sangat tinggi, katanya, dilansir Nikkei Asia, Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024. Hal senada juga disampaikan penasehat kebijakan publik Global Counsel Dedi Dinarto. Ia mengatakan kondisi ekonomi akan bergantung pada menteri-menteri di kabinet Prabowo. Ketidakpastian masih ada seputar stabilitas fiskal, yang akan bergantung pada siapa yang dipilih oleh Prabowo untuk menduduki posisi-posisi penting di kementerian, katanya. Sementara itu, Profesor Universitas Ritsumeikan Jepang Jun Hona menyoroti bagaimana Prabowo akan memenuhi janji-janjinya selama kampanye. Prabowo berulang kali menekankan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan besar Jokowi, termasuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara serta kebijakan hilirisasi. Prabowo juga memiliki program unggulan makan siang gratis dengan anggaran mencapai 400 triliun. Namun, Hona menilai Prabowo saat ini akan fokus memperkuat kekuasaannya sebelum ia menjabat resmi pada Oktober mendatang. Menurutnya, Prabowo akan menganggap kemenangan di pemilu sebagai pencapaiannya sendiri dan mengurangi pengaruh Jokowi.
Mulai saat ini, permainan kekuasaan baru antara Prabowo dan Jokowi dimulai, kata Hona. Setelah pemerintahannya dimulai, saya pikir akan ada motivasi yang semakin besar untuk mengurangi pengaruh Gibran dan sebisa mungkin menjauhkan diri dari pengaruh Jokowi, imbuhnya. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terpantau unggul dalam real count Komisi Pemilihan Umum, KPU, Pilpres 2024. Berdasarkan data per Senin, 19/2, pukul 6.58, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan 54.496.002 suara alias 58,3%. Data masuk 579.991 dari 823.236 TPS, 70,45%. Sementara itu, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapatkan 22.759.971 suara atau 24,35%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD hanya mengantongi 16.212.475 suara alias 17,35% dan menjadi yang paling buncit. Kabar yang ketiga, ternyata ini tujuan Prabowo bertemu Luhut di Bali. Capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto sempat menggelar pertemuan tertutup dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Nusa Dua, Bali. Belum lama ini, Prabowo disebut ternyata hendak meminta pandangan dari seniornya di militer itu. Adapun pertemuan itu digelar di sela acara Kementerian Pertahanan, Kemhan, di salah satu resort, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Sumber Detik Bali di lokasi menyebutkan dalam rombongan itu ada Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia dan Luhut Gibran Rakabuming Raka juga disebut-sebut berada di lokasi. Sejak petang hingga malam, resort tersebut ramai dengan orang dari jajaran Kemhan. Ada satu ruangan kaca khusus yang dijaga ketat. Di ruangan tersebut, Prabowo terlihat duduk santai. Menteri Pertahanan itu mengenakan kemeja berwarna hijau. Namun Gibran, Luhut, hingga Bahlil tak terlihat di ruangan itu. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan isi pertemuan kedua tokoh itu dipastikan membahas bangsa dan negara. Saya nggak tahu persis isi pertemuan tersebut, tetapi yang dapat dipastikan beliau-beliau berbicara soal bangsa dan negara, kata Habibur Rahman kepada wartawan, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Habibur Rahman menyebut Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada para tokoh yang telah mendukungnya di pemilu 2024, termasuk Luhut. Dia menyinggung hasil quick count dan real count sementara yang menunjukkan suara Prabowo dan Gibran unggul.